Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Indi Agustin dengan NIM 24105121006. Nama saya Grace Larismajaya dengan NIM 24105 12119. Nama saya Mikael Alfa dengan NIM 2410512126. Jadi, kami dari kelompok Sistem Database Restoran akan mengimplementasikan terkait demo query dari tugas UAS yang kita buat. Oke, jadi untuk yang pertama, Grace akan menjelaskan terkait dengan rancangan tabel yang kita buat. Untuk Grace, dipersilahkan. Oke, jadi di sini saya pertama-tama membuat database sistem restoran dan ini udah terbuat juga. Lalu saya menggunakan database tersebut. Selanjutnya saya akan membuat tabel dari isi dari database tersebut. Pertama ada tabel menu. Sini bisa dilihat di sini ada tabel menu. Oke, terus selanjutnya di sini ada tabel pegawai dengan data value seperti pada gambaran. Selanjutnya ada tabel pelanggan dan ada tabel pembayaran, pesanan, reservasi, dan yang terakhir ada tabel stok. Segitu aja, Indi. Oke, terima kasih kepada Grace telah mempresentasikan terkait rancangan tabelnya. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait CDM dan PDM yang saya buat. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan terkait CDM. Apa sih CDM itu? CDM merupakan konseptual database model, yaitu sebuah konsep secara umum atau gambaran secara umum ketika kita ingin mengelola sebuah aplikasi atau merancang sebuah aplikasi atau bisnis. Pada CDM biasanya akan ada struktur seperti entitas, atribut, dan relasi antar tabelnya. Pada sistem database restoran dan CDM-nya itu pertama kita merancang dulu entitas-entitasnya. Seperti yang terlihat di sini ada 7 entitas atau 7 tabel. Yang pertama ada pelanggan, ada reservasi, pembayaran, pemesanan, pegawai, menu, dan stok. Lalu di dalam entitas itu kita juga menyebutkan atribut-atributnya seperti ID pelanggan, nama, nomor telepon, email, dan alamat. Dan pada CDM juga kita mengimplementasikan relasi antar tabelnya. Yang pertama, seperti pada sistem database restoran, yaitu dari pelanggan ke reservasi itu one to many. Artinya, satu pelanggan bisa memesan banyak reservasi, tetapi satu reservasi bisa dipesan oleh hanya satu pelanggan. Ataupun dari pelanggan ke pemesanan, yaitu one to many juga. Dari pemesanan ke pembayaran, yaitu one to one. Dari pemesanan ke pegawai, yaitu one to many. Dari pemesanan ke menu, yaitu many to many. Dan yang terakhir, dari menu ke stok, yaitu one to many. Mungkin segitu mengenai CDM saya. Yang kedua adalah PDM atau Physical Data Model. Physical Data Model merupakan konsep lanjutan dari konseptual data model. Apabila konseptual itu menjelaskan secara umum atau gambaran secara umum, namun PDM ini menjelaskan terkait eh, generate dari konseptual data model untuk ketika kita membuat sebuah aplikasi atau bisnis. Pada PDM disebutkan juga struktur tipe datanya, seperti pada sistem database restoran ini kita menyebutkan bahwa pada pembayaran, pada atribut-atributnya ada ID pembayaran dengan tipe data integer, ID pesanan dengan tipe data integer, dan sebagainya. Lalu pada physical database model juga kita mengimplementasikan terkait primary key dan foreign key antar tabelnya. Seperti pada pembayaran dan pesanan itu ada foreign key dari pembayar melakukan pemesanan, dari pegawai ke pesanan yaitu foreign key pegawai menangani pesanan, dari pegawai ke reservasi yaitu foreign key reservasi yang reference by pegawai. Lalu ada dari pelanggan ke pesanan yaitu foreign key pelanggan untuk membuat pesanan. Oke, mungkin cukup sekian terkait presentasi saya mengenai CDM, Conceptual Data Model, dan Physical Data Model. Terima kasih. Mungkin selanjutnya bisa Mikael terkait demo dari query yang kita buat. Oke, di sini udah terlihat belum query atau MySQL Workbench yang di layar saya? Oh ya, sebelumnya di sini kita harus use dulu database-nya, use sistem restoran. Di sini sistem restorannya udah ke bold, artinya udah kepake.
Lalu di sini kita tinggal select aja sih. Kita coba pengen mungkin kita select tentang pesanan dulu lah ya. Jadi di sini select. Mungkin saya akan mencoba untuk memperlihatkan nama ya, nama pelanggan, nama pegawai dan juga ID pesanannya. Jadi query-nya seperti ini. Oh, sebelum itu kita ini dulu kali ya. Select all from pelanggan. Nah, di sini kan kelihatan nama pelanggannya. Di sini ada nama, nomor handphone, dan email. Jadi kita di sini, nah itu bukan nama pelanggan, nama doang. Oke, select nama, terus apa lagi? Nama, terus ID pelanggan, terus nama pegawai. Di sini pegawai. Kita lihat dulu nama kolom pegawai untuk nama apa tuh? Oh, nama juga. Oke, berarti di sini karena ada dua nama, kita harus membuat alias gitu ya. Maksudnya alias di sini tuh seperti ini. Select nama ID pelanggan dan nama pegawai tadi kan. From kita jadikan base-nya itu dari pelanggan. Kita pelanggan karena di sini ada ID pelanggan. Um, Bentar, ini bukan pelanggan deh, pesanan. Nah, karena di sini ada ID pelanggan dan juga ID pegawai. Jadi kita jadikan tabel pesanan ini sebagai portal untuk menggabungkan dua tabel tersebut. Oke, from pesanan. Lalu di sini kita ada, ini biar rapi aja. Oke, from pesanan, terus join yang table yang ingin kita pilih, which is untuk sekarang kita lihat dari pelanggan lah ya. Dari pelanggan kita punya ID pelanggan. Oke, join pelanggan. Ini as itu sebagai apa ya? Sebagai penanda lah kalau bahwa kalau pelanggan ini ditandai dengan misal customer lah ya, kas saja supaya penulisannya singkat gitu. Join pelanggan as customer on table pesanan. Di sini pesanannya saya kasih alias juga, aliasnya sebagai PSN aja. On PSN dot, nah, pesanan di kolom apa yang kita pengen pilih gitu. Ini pesanan. Kalau misal pesanan di kolom ini ya tadi ya, ID pesanan. Nah, ya benar. ID pesanan. Sama dengan pelanggan customer dot bukan pesanan berarti. Oke, sini kita kasih nama aja nama. Tadi di sini kan nama sebagai nama pelanggan ya. Berarti pelanggan itu CUS, berarti kita tulis CUS dot nama. Lalu di sini ID pelanggan, ID pelanggan itu kan kita ambil dari ya, kita ambil dari table pelanggan which is harusnya CUS juga. Nah, di sini untuk nama kita tambahin di sini join table pelanggan ya. Join table pegawai. Join pegawai. Kameranya jatuh. Oke, pegawai as mungkin employee EMP on biar rapi. Oke, on PSN dot ID pegawai. Sebenarnya PSMP dot ID pegawai. Oke, seperti ini. Terus kita namain ini sebagai EMP dot nama. Oke, coba kita jalanin aja skripnya. Nah, di sini udah kelihatan kalau untuk ngegabungin table dari pelanggan dan juga pegawai, kita bisa pakai skrip ini untuk mengetahui bahwa pelanggannya ini dia diawasi dengan pegawai yang mana gitu. Nah, ini kan ada dua kolom yang namanya sama ya. Ada nama dan juga nama. Di sini kita bisa rename aja dari sini customer nama sebagai nama pelanggan dan juga di sini sebagai nama pegawai. Oke, jadi di sini udah kelihatan nama pelanggannya Indi, Mikael, dan ID pelanggannya juga udah ada. Dan nama pegawai yang mengurus lah, yang menangani pelanggan-pelanggan tersebut. Oke, jadi untuk join mungkin sampai sini sudah jelas. Lalu kita lanjut ke query view ya. Mungkin view aja ya. Karena di sini gampang view, tinggal kita create view, lalu select. Sebentar. Oh, tunggu. Ada kesalahan sintaks ya kayaknya. Create view from. Atau mungkin kita lihat di sini karena sebelumnya saya udah nyoba-nyoba juga create view di mana ya. Nah ini, jadi create view ada view completed order sebagai
yang di select. Oh, harus ada sebagainya juga ya ternyata ya. As, oke. Create view as select. Oke. Oke, coba kita ini kan saya udah bikin view-nya, kita coba jalanin dulu. Nah, view udah jadi itu. Ini kalau misalkan di sini kalau kita create view di sini ada tulisan read only karena ini view itu nggak bisa diedit kecuali kalau misalkan kita select biasa gitu ya, kayak mana tuh tadi? Kayak misal select dari pelanggan lah ya. Select dari pelanggan, di sini kita copot dulu, kita akan lagi. Di sini nggak ada tulisan read only, jadi kita bisa sebenarnya dengan gampang edit langsung table di sini ya. Misal 7 lah ya. 7 namanya tes, nomor HP 123 gitu dan seterusnya. Ini bisa langsung di-apply aja sebenarnya, tapi kita nggak ngomongin itu ya sekarang ya. Jadi kita lewatin aja. Oke, jadi itu untuk view. Untuk view, query-nya itu seperti ini. Mungkin saya akan menjelaskan sedikit tentang query-nya. Di sini ada create view. Sebenarnya sama aja sih kalau buat create itu ya. Jadi create view, mau create table, create database, create index itu sama kayak gini. Cuman bedanya dia pakai ada select-nya gini. Karena um, select itu maksudnya membuat view dari hasil select yang di sini. Which is kalau misalkan um, kita hapus ininya, dia bakal munculin table kayak gini. Nah, sama aja sebenarnya sih dari yang view yang udah bikin ini. Kalau misalnya kita hapus lagi, kita run, nah sama hasilnya. Jadi gitu. Oke, kita lanjut. Mungkin di sini untuk mempersingkat waktu, saya akan mengambil dari query-query yang sudah saya coba sebelumnya. Oke, di sini ada filtering. Filtering itu kita pakainya pakai where ya, pakai klausa where, karena kita ingin melihat, kita ingin mencari sesuatu yang spesifik gitu. Jadi misal di sini select ID pesanan, tanggal pesanan, total harga dan status. Ini maksudnya status itu dari status pesanannya ya, karena di sini wait. Kita mungkin lihat di sini aja ya. Select all from pesanan. Nah ini ada status. Jadi status pesanannya apakah sudah selesai, proses atau dibatalkan. Oke, di sini kita run aja, kita coba run. Maka dia terjadi, dia nge-pop up status yang lagi diproses karena kita mencarinya yang diproses. Bagaimana kalau kita mencarinya yang sudah selesai gitu? Oke, jadi untuk melakukan itu tinggal diubah aja ininya menjadi selesai. Apa tuh tadi? Value-nya namanya. Oh ya benar selesai. Nah, jadi deh. Jadi ID pesanannya, jadi ID pesanan yang sudah selesai akan muncul di sini. Oke, bagaimana jika dibatalkan? Oke. Nah, oke. Jadi untuk filtering mungkin cukup sekian dari di sini. Lanjut kita next ke grouping. Nah, di grouping ini sebenarnya simple sih karena dia misal di table pembayaran ya. Kita coba select dulu dari table pembayaran. Ini udah selesai. Kita lihat dulu itu dari table pembayaran. Pembayaran. Nah, metode pembayaran. Di sini kan ada metode pembayaran cash, e-wallet, dan kartu kredit kan. Di sini untuk grouping itu dia cuman sebenarnya sih cuman apa ya? Dia nge-grouping itu buat nunjukin bahwa um, bagaimana metode pembayaran ini um, ada gitu. Kayak misal di sini kan ada e-wallet 2 kali ya. Di sini dia e-wallet 2 kali bisa di totalin nih jumlah bayarnya seperti ini. Nah, e-walletnya jadi cuma satu dan e-wallet di sini kan kolom ada 2 baris ya. Jadi yang di sini tuh ditambahin gitu value-nya. Karena di sini kita pakai sintaks sum. Kenapa? Karena sum itu artinya menjumlahkan ya, jumlahkan jumlah bayar sebagai total revenue. Jadi di sini dinamain total revenue. Kalau misalkan kita pindahin dia bakal nama nama kolomnya menjadi jumlah bayar doang gitu. Nah, sum jumlah bayar. Jadi untuk rapi kita namain dia sebagai total revenue. Oke, lanjut ke next query. Kita uh, ada query combining join ya. Query tentang join dan group by. Oke, di sini seperti yang tadi saya jelaskan sebelumnya di group by itu kita pakai sum. Jadi tinggal digabung aja. Kita pakai query join yang tadi. Ini join di sini join pegawai, join table pegawai. Lalu digabungkan dengan group by. Oke, coba kita lihat hasil runnya seperti ini. Oke. Misal kita pengen sebenarnya sih dari query-query di sini masih belum ada yang bisa dijelaskan lebih lanjut. Jadi sepertinya untuk menghemat waktu kita lanjutkan saja query subquery. Oke. Subquery di sini itu ini kita coba jalanin dulu. Nah, subquery ini dia memunculkan data tentang nama dan juga jumlah pesanan. Jadi
sebenarnya subquery dan join itu sebenarnya sama, cuman kalau subquery itu jadi lebih detail gitu lah. Misal di sini ada select kolom nama, count. Count itu untuk menghitung ya, menghitung berapa banyak atau berapa berapa kali suatu value itu nongol gitu. Jadi count ID pesanan sebagai jumlah pesanan. From table pelanggan dijoinin table pesanan di kolom pelanggan, di kolom ID pelanggan. Oke, dan kita group by pakai pelanggan dan di kolom ID pelanggan. Jadi count ini ya, kalau misalkan kita ganti, sebelum itu mungkin kita lihat dulu ya pelanggan ya, biar lebih jelas gitu. Nah, di sini kan ada ID pelanggan, nama pelanggan, nomor HP, dan sebagainya. Sini kita lihat ID pesanan ya. Oke, berarti harusnya ngambil dari pesanan dong. Oke. Nah, ini ada ID pelanggan satu, ID pesanan satu, 2, 3, dan sebagainya. Jadi di sini, ini kan setiap ID pelanggan munculnya satu doang ya, satu kali ya. Meskipun ID pesanannya dua, tapi karena ID pelanggan di sini dua, ID pesanannya dua. Kecuali kalau misalkan ID pelanggannya di sini misal masih dua nih, dua ID pesanan tiga, nanti dia bakal kehitung mesen dua kali. Ntar ini di revert dulu. Nah, kalau kita ini mungkin ini kan di sini dia kita nyuruhnya untuk menghitung yang jumlah pesanannya sekali. Jadi ini muncul semua nih, karena mereka emang mesennya sekali-sekali doang kan. Nah, kalau misalkan kita suruh dia untuk mencari yang lebih dari satu, dia nggak bakalan ada. Karena emang nggak ada yang mesennya yang lebih dari satu gitu. Nah, kalau misalkan kita tes, kita coba, di sini kita ganti ID pelanggannya. Um, ID pelanggannya misal masih dua ya. ID pesanan tiga. ID pelanggannya empat, ini oke. Ini mungkin satu atau dua aja. Nah, dua sih. Oke, kita apply dulu. Apply, finish. Nah, ketika kita jalanin ini, kita jalanin lagi yang lebih dari satu, maka yang akan keluar adalah ID pelanggan dari, ya ID pelanggan dari, oh bukan, ID pesanan, sorry. ID pelanggan dari nomor 2 ya. Dia akan muncul sebanyak 3 kali. Nah, nah, Mikael Ava, jumlah pesanan 3. Oke. Oke. Oke, di sini kita lanjut ke nested subquery. Di sini nested subquery itu sebenarnya cuma subquery yang ada di dalam subquery. Jadi di sini seperti sebagai contoh, select kolom nama, email, nomor handphone dari tabel pelanggan, di mana ID pelanggan tidak di query yang ada di select ID pelanggan from pesanan join bla 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 gitu ya. Oke, jadi kita langsung aja kita run. Ini akan terlihat. Nah, di sini akan terlihat um, terlihat data-data yang tidak ada di query select dari ID pelanggan di sini. Oke, mungkin untuk dari saya live demo query-nya cukup sekian dan mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya Indi. Oke, terima kasih Michael telah mempresentasikan live demo query terkait sistem database restoran. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita akan mempresentasikan terkait implementasi dari demo query dan CDM. Oke, Oke. gue lanjutin aja ya. Gue lanjutin aja ya. Gak boleh lagi. Eh, ulang, ulang, ulang. Wah, cepetan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, Ini harus ketawa sih.